Konnichiwa, apa kabar semua penggemar bola seluruh Nusantara, Indonesia seputarnya, Southeast Asia pada umumnya. Hari ini kita akan mereview pertandingan semalam antara Vietnam Senior lawan Indonesia U21 ya. Pertandingan yang sangat menarik seperti yang saya prediksi. Coach Sintayong akan bertahan dalam dan counter attack. Memang itu adalah opsi yang masuk akal karena dengan persiapan Vietnam yang begitu baik sampai training di Korea dan dengan full star, sementara kita dengan pemain muda yang belum banyak pengalaman under 21, itu sangat riskan kalau kita mencoba bermain terbuka. It makes sense ya. Jadi kemenangan 1-0 Vietnam itu wajar saja, congratulations pertama ya. Jadi yang jelas suara-suara sombong mau membantai timnas muda Indonesia ini dengan 5-0 ke atas terbukti nggak segampang itu ya. Terus saya melihat banyak sekali pengamat-pengamat, komentator bola menyalahkan Sintayong. Banyak hal yang perlu disalahkan, nggak perlu semua. Inilah kualitas liga kita juga, kualitas pemain-pemain muda kita. Siapapun itu pelatihnya menurut saya. Jadi kita akan review nanti permainan ya. Sebelumnya kita sit back, relax dulu. Kita putar videonya, nanti kita akan review. Alright, welcome to Garuda Japan, channel yang tanpa bias. Kita tanpa hate, tanpa hoa, tanpa kebencian dan politik. Kita akan membahas sepak bola pure, jujur, meski kadang menyakitkan. Dan saya kadang-kadang membagikan ilmu cara orang di Jepang ini membentuk sepak bola mereka yang bermula dari grassroots, dari awal tingkat anak-anak seperti yang kita lihat di intro ini. Itulah yang harus dilakukan. Nggak bisa lari, nggak bisa instan, nggak bisa mana. Ini harus, hukumnya wajib kalau ingin punya timnas sehebat Jepang, yaitu pembinaan usia dini mulai dari SD. Anak saya yang ini yang paling bungsu ini dari TK udah belajar bola dia. Abangnya dari SD lah mulai kelas 2 SD. Kelas 3 SD, abangnya agak telat, adiknya yang nomor 2 nih dari TK. Dua orang hari Sabtu Minggu mereka main di Barcelona 3 kali hari biasa, Senin, Rabu dan Kamis main di Barcelona Academy. Sabtu Minggu mereka pulang ke klub sekolah mereka, ke depan sekolah dasar mereka untuk bermain bola dengan tim sekolah. Jadi Indonesia banyak sebenarnya simple ditiru. Manfaatkan aja sekolah SD di Indonesia itu ya. Nanti saya cerita panjang lebar, gak cukup waktu. Kita akan bahas dulu pertandingan Vietnam dan Indonesia ini. Yang menurut saya congratulate dulu ke Vietnam, mereka pantaslah menang. Begitu mereka emosional, kita perhatikan nanti begitu mereka gembira seolah karena selama ini di belasah Indonesia di pertandingan-pertandingan terakhir. Luar biasa sekali selebrasi mereka. Nanti perhatikan penonton mereka seolah-olah melepaskan semua beban begitu ya. Nanti kita akan lihat di sini dulu dari channelnya Vietnam ini kalau salah ini ya. Coba kita perhatiin ini dari awal highlightnya. Elite Cup 2024 trực tiếp trọn vẹn trên FPT Play. Như vậy là tiếng còi để bắt đầu trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và đội tuyển quốc gia Indonesia đã chính thức được vang lên. Ini
peluang Vietnam pertama dari Quang Hải, sudut. ý đồ rất rõ ràng, cú đá của Văn Vĩ. Ya, Một bài tấn công đã được tập luyện goalkeeper từ kita trước tới từ đội tuyển quốc gia Việt Nam bagus và nó đã penampilannya. khiến cho hàng phòng ngự của Indonesia bị bất ngờ. Đánh đầu, Tiến Linh khá nguy hiểm. Kahia Supriyadi đã kịp thời đấm bóng ra. Một pha bóng mà Tiến Linh đã cho thấy được khả năng không chiến của mình. Cú sút của Hoàng Đức không Peluang Vietnam sampai menit 53. Coba dengarkan Đó là komentatornya cú sangat dứt điểm nguy hiểm emosional. nhất kể từ đầu trận. Hải Long vẫn đưa được bóng lên cho Văn Vĩ. Đã có một cái đẩy sau nhưng đây là tốc độ và sở trường của Văn Vĩ. Và tạt bóng vào. Không vào. Chúng ta thấy được cả nỗ Begitu lực của Văn mereka Vĩ và cả sangat Hồ Tuấn Hải. bernafsu mengalahkan Đó là Indonesia. kết quả quá tốt. Và tấn công của đội tuyển Indonesia nguy hiểm. Ini Phải ngăn chặn. kesempatan Rất banyak may juga là Nguyễn Indonesia Philip punya đã cứu kesempatan thua. 1, 2, 3 sayang. Rất may là Nguyễn Nathan Philip belum đã bisa. kịp thời băng lên khép góc và từ chối nỗ lực của Victor Dethan. Nhưng họ vẫn đang duy trì cự ly đội hình tương đối tốt. Trung lộ Quang Hải. Oh, Bóng rơi sang ball ngang. inilah. Bóng hai dành cho đội tuyển Việt Nam. Coba dengar. Begitu emosional lompat ke kiper. Đó là lời khẳng định của Quang Hải. Bên trí kiên tâm. Và tấn Luar công của đội tuyển Việt biasa Nam. sekali emosionalnya. Nguy hiểm. Không thể có bàn thắng cho Hải Long. Mọi thứ đều rất ổn với những nhịp xử lý. Và tiếng còi kết thúc trận đấu đã Luar biasa sekali emosionalnya orang Vietnam ini dikala gol mereka bisa bikinkan. Pemainnya yang sudah sangat senior itu, pemainnya melari ke penonton, teriak, dengar betapa bergetarnya komentatornya ngomong gol. Itu luar biasa sekali mereka ini. Tengok, lihat reaksi penontonnya ini. Unbelievable. Jadi menurut saya Peter Dethan lumayan bagus ya. Kadang dia juga belum beberapa kesempatan dia nggak melihat bisa cut back sebenarnya. Tapi sayang dia nggak melihat itu. Tapi overall anak-anak ini udah melakukan yang terbaik. Itulah kemampuan mereka untuk saat ini. Dan Vietnam pantas menang. Menang 1 itu udah sebenarnya menang rasa kalah buat mereka. Indonesia kalah 1-0 menurut saya is fair enough ya, nggak perlu disalahkan sana sini dah. Itulah yang bisa mereka lakukan. Permainan ada perkembangan, pertahanan lumayan bagus, sudah koneksinya udah bagus. Waktu pertandingan Laos itu kesal nengok pertahanan kita. Semuanya nggak perlu saya sebut namanya ya. Itu kocar-kacir. Hari ini sudah terorganisasi, sudah tahu mereka. Paling nggak mereka tahu cara bertahan dengan baik. Gol tuh yang terjadi itu udah sepantasnya lah. Yang jelas Vietnam silakan bergembira dengan 1-0 itu. Pengalaman luar biasa sudah didapatkan anak-anak muda ini. Anak-anak ini akan taruhlah kalah sekarang, tapi mereka menang di mental. Pengalaman ini akan memberi mereka mental yang kuat nanti bertanding di kelompok umur yang sebenarnya ya. Jadi nggak ada yang perlu disalahkan menurut saya. Saya melihat sebentar aja ini pertandingan karena capek habis dari ngantar anak. Hasil 1-0 itu fair enough menurut saya. Kalau Indonesia bisa ngimbangin 1-1 udah bagus. Dan berikutnya kita akan bertemu Filipina. Ini insya Allah saya yakin kita menang. Anak-anak ini udah merasakan pahit getirnya ini. Menang dengan Kamboja di kandang, imbang dengan Laos di kandang sendiri, menang tandang, imbang di kandang, kalah tandang di tempat Vietnam. Jadi mereka udah merasakan berbagai macam bentuk tim ya. Udah lumayan pengalaman yang mereka dapat di puncaknya bisa menghadapi Filipina. Saya yakin insya Allah kita menang menghadapi Filipina. Mental anak-anak ini chemistry-nya udah mulai terbentuk sedikit demi sedikit ya. Jadi overall congratulations untuk
Vietnam, begitu mereka emosional begitu, kayak gimana itu ya, kayak lega-leganya mereka gimana ya, kayak kita susah buang air seminggu tahu-tahu bisa keluar begitu loh. Lega. Luar biasa sekali. I can feel, saya akan bisa merasakan, coba dengar suara bergetarnya komentator mereka. Nanti saya ulangin lagi sekali lagi ya. Dành cho đội tuyển Việt Nam. Dengar itu seperti suara berteriak, menangis, histeris. Berteriak histeris, begitulah mereka. Jadi begitu mereka mencintai sepak bola, begitu mereka terkubur, tersakiti selama ini kita pecundangin akhir-akhir ini, beberapa tahun terakhir ini, akhirnya mereka bisa menang dengan melawan tim muda kita. Ya begitulah, congratulations. Ya banyak-banyak belajar buat buat adik-adik kita, buat supporter nggak perlu banyak yang apa dah. Itulah kemampuan mereka dan hasil ini adil menurut saya. Itulah kemampuan anak-anak muda kita saat ini. Jadi saya akan mengakhiri video ini. Nanti kita akan bertemu lagi di preview melawan Filipina. Ya, subscribe. Thank you for watching. Bye bye dari Jepang.